Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Derry di channelnya Derry_Maesa64 dan channelnya Kang Eceng Gondok. Sekarang ganti nama ya Kang Eceng, jangan enggak Eceng Gondok 72 lagi, Eceng spasi Gondok aja. Itu aja lah. Alhamdulillah ya. Kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi di malam Minggu yang sangat iyalah kita ada masih masa pandemi ya, PSBB belum bebas kemana-mana, jadi nonton channel lah daripada ngariung tepuguh ngariung tawuran tebaraleg, mending oke lalajo channelnya kita. Alhamdulillah ya, kesempatan hari ini kita bisa bahas dulu respon yang kemarin antara video yang pertama itu manfaat nangka dan alpukat. Alhamdulillah responnya baik. Dan video yang kedua tentang tanya jawab bersama Kang Eceng perihal percintaan, alhamdulillah sangat baik. Dan terima kasih untuk kalian yang udah like and subscribe video kita. Ulah bosen-bosennya ajakan mulainya sangkan nonton video kita. Untuk kesempatan kali ini kita masuk lagi ke pembahasan. Mungkin dari teman-teman semua ada yang mau bertanya silahkan, ada yang mau nonton oge silahkan, asa urah ngaributkeun we omo ngacaukeun ngagoreng batur mah. Yang saya ingatkan beberapa kali video ini tidak ada maksud untuk menghina, tidak ada maksud untuk menyakiti apalagi menyindir seseorang. Video ini mah hanya sekedar hiburan ya. Untuk kedepannya doakan kami, khususnya saya bersama Kang Eceng, semoga bisa berkarya lebih baik lagi dan bisa menyenangkan lah, inti nama ulah tapi kanyen galau para subscriber, karena subscriber itu mahal artinya. Untuk pembahasan hari ini kita akan masuk ke tema tentang keluarga. Nah, penasaran kan? Tengah ke mana-mana di dia. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di sesi kedua ya. Tetap di channelnya Derry_Maesa64 dan channelnya Kang Eceng. Yang baru ya Kang Eceng, apa channelnya? Sekarang channelnya itu baru Eceng Gonok. E-nya besar, spasi G-nya besar, Gonok. Tapi jangan pakai D ya, jadi Gonok. Gonok. Ya. N, Gonok langsung. Enggak gondok jadi Gonok. Gonok. Alhamdulillah. Sebelum mulai kita tanya dulu Pak Eceng gimana kabarnya? Kang Eceng gimana kabarnya nih untuk hari ini? Alhamdulillah ya, kabar baik. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di channel Kang Eceng dan juga Kang Derry Maesa. Sekian lah, udah tahu ya tadi ya, dia udah dijelaskan. Jangan lupa iya, dan jangan lupa ya kepada semua pencinta para kita ya, jangan lupa di like dan juga itu loncengnya dipencet gitu, terus di naon eta teh ngaranna subrek eta lah pokoknya nama di subrek Eceng lah langsung karena pembahasannya. Oke. Untuk pembahasan kali ini Kang Eceng ada request lagi dari teman-teman saya, bahkan dari saudara-saudara saya, cenah Kang Derry kumaha cenah lamun ngabahas tentang keluarga. Menurut Kang Eceng, definisi keluarga itu seperti apa? Penjelasannya lah. Kita kecil dulu lah, jangan dulu ke pertanyaan dari orang-orang. Ya, baiklah. Kepada rekan-rekan dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang akan membahas materi mengenai keluarga. Udah serius banyak keluarga banyak. Ya harus serius ya. Yang mana keluarga tersebut adalah salah satu kumpulan manusia yang dipimpin oleh satu orang pemimpin, yaitu kepala keluarga, dan juga ada di situ mungkin menjadi pendamping keluarga adalah seorang perempuan ya. Nah, dalam sebuah keluarga seharusnya kita itu harus bisa memanfaatkan situasi dan kondisi apapun itu ya, dimana
satu keluarga itu harus saling bersaling ya, saling menutupi di mana ada kekurangannya dan juga di mana ada kelebihannya, itu harus salingan gitu ya, saling melengkapi, saling memahami dan saling berjalan bersama lah kasusah kanyeri kameri leg sorangan harus eta gitu ya. Tah Eceng menurut Kang Ecengnya kan keluarga itu lah tahu lah prinsipnya notabene ada kepala keluarga, ada seorang ayah, terus bawahnya ada seorang istri, kemudian ada seorang dan anak-anaknya ya. Menurut Pak Eceng ya, keluarga harmonis itu intinya adalah atau tipsnya apalah gitu untuk menjadi keluarga harmonis itu ada beberapa solusi tidak atau beberapa naon lah gitu. Misalkan keluarga orang teh harmonis wae lah ulah aya pipaseun, pasti da aya pipaseun mah lagi keluarga ya gitu. Baik, di mana salah satu keluarga itu harus selalu harmonis itu adalah ada dua deui wae nya siga anu kamari sekali yang ngojeng nu kamari deh. Pokoknya apapun itu pasti ada dua hal ya. Yang pertama mungkin dalam dalam lingkungan kita itu yang pertama adalah sehat ya. Sehatnya sehat lahir batin atau yang itu malah lihat jasmani dan rohani. Rohani. Gitu. Roh halus mah jadi tetap ada dua. Ada anger dua. Kade kos bahasa eta jat kuning deui nah. Moal ya mah sistem adalah sistem keluarga yang harmonis ya. Di mana keluarga yang harmonis itu mungkin antara kepala keluarga ya harus memahami dengan bawahan keluarga itu berarti sahanya istri anak ya gitu. Harus saling melengkapi lah ya, dimana di situ tetap ada dua situ. Ada suami ada istri gitu, ada laki-laki ada perempuan, anak pun harus dua, ada laki-laki dan juga ada anak perempuan berarti beki gitu namanya. Tapi tidak jadi masalah karena semakin banyak anak itu semakin banyak rezekinya gitu ya. Eta penjelasan secara singkatnya dan singkat ketang panjang gitu ya. Terus Kang Eceng ya, seberapa pentingnya peran seorang kepala keluarga di dalam suatu keluarga itu Pak Eceng? Kalau menurut saya itu sangat penting sekali ya, karena di mana-mana juga yang namanya kepala keluarga itu dibutuhkan. Contoh sekarang kalau tidak ada kepala keluarga, otomatis si ibu itu tidak akan hamil gitu, jadi tidak akan punya anak gitu. Jadi enggak, ya justru itu yang namanya kepala keluarga itu bukan hanya dalam suatu keluarga di rumah saja gitu kan. Ya pokoknya di mana wae gitu. Di mana wae gitu, penting mah antara paduan itu dua itu gitu. Ayo tekan dua. Ya kan cewek dan cowok gitu. Kalau misalnya nggak ada kepala keluarga, yang namanya kepala keluarga itu kan bisa disebut laki-laki, bahkan juga bisa disebut seorang ibu yang tidak punya suami, itu bisa disebut kepala keluarga dan juga ibu kepala keluarga gitunya. Tapi untuk kali ini dalam positifnya itu sangat diperlukan yang namanya kepala keluarga, di mana kepala keluarga itu satu untuk mencari nafkah. Nah, betul. Ya, yang kedua untuk ngabasihan maksudnya nyebor gitu aja. Lain ngabasihan maksudnya ya secara biologis lah gitu, lahir maupun batinnya itu harus selalu tertutupi gitu. Intinya mah seperti itulah, harus saling melengkapi. Penting, berarti sangat pentingnya peran kepala keluarga. Sangat penting sekali gitu. Ayeuna laki-laki tidak memerlukan seorang istri itu pokoknya mah madul banyak bodoh gitu. Mau dina cangkang ieu nama tolol gitu nya, tolol jagong gitu kan. Tolol belegu gitu. Bukan, di sini tidak ada penyinggung ataupun menyinggung perasaan seseorang, tidak ada ya. Kita hanya mengkles-kles dari yang tidak baik aja. Jadi tolol jagongnya, tolol jagong sanes tolol belegungnya. Bukan. Si salah persepsi tolol jagong. Ya intinya seperti itulah. Pokoknya enak gak enak harus bersama-sama, dienak-enakeun lah gitu. Pokoknya mah hidup susah senang harus bersama gitu. Gitu. Karena wanita yang baik itu tidak akan menunggu di puncak, tapi akan menemani laki-lakinya mendaki. Eta bener tuh. Tapi kebanyakan di bawah sih gitu. Nah
di bawah mah atuh. Iya kan. Lain malam Jumat mah lain. Ya. Nah, terus Kang Ecengnya ya kan ayah itu wajib kata Kang Eceng menafkahi secara lahir dan batinnya. Kalau batin lah insya Allah tidak perlu dibahas atau nanti bahasa yang sesenya lainnya. Kalau secara nafkah lahir kan berupa materi. Salah nggak jika istri ikut menafkahi gitu, ikut bekerja dalam suatu keluarga itu Pak? Dalam hal ini ya, seorang kepala rumah tangga itu melarang sih boleh-boleh saja kalau misalnya untuk melarang itu untuk mencukupi ya semua hal itu bisa dicukupi oleh sang suami ataupun kepala rumah tangga. Tapi kalau misalnya tidak tercukupi, emang nggak pektek gitu, tidak tercukupi apapun hal yang dalam kebutuhan tersebut, seorang pemimpin rumah tangga tidak bisa tidak melarang ya. Karena apa? Kemungkinan yang namanya seorang istri itu ingin membantu ya silahkan saja, dengan catatan kita jangan sampai menyuruh orang misalnya sok udahlah kamu mau gitu. Kerja gitu, jangan. Karena apa? Penghasilan suami jatuhnya itu pada istri, sedangkan penghasilan istri tidak akan jatuh pada suami kecuali dipaok gitu. Ulah tuh. Iya mah, nah gitu nya. Secara tidak benar. Secara radikalisme, nah gitu nya. Nah sih ari penghasilan orang dibikeun ka pamajikan gitu nya, tapi pamajikan teh dibikeun ka urang. Sok atuh meureun ari kitu mah. Jadi paribasana duit urang, duit maneh mah duit maneh we sorangan gitu. Tapi kan eta mah udah diatur. Jadi udah diatur. Tapi tenang gitu. Yang penting saling pengertian lah dalam hal tersebut. Yang penting suami tidak memaksa. Jangan. Lamun cik suamina teh sok we bade damel neng mah mangga bisa teh penghasilan teu cukup mah sok we tah beuneuh. Itu boleh saja. Kecuali lamun cik salakina teh penghasilan salakina 30 juta sabulan pamajikanna keukuh keneh hayang gawe. Iya. Ulah kitu mah. Seperti dalam Al-Qur'an mengatakan seperti ini. Seperti dalam Al-Qur'an mengatakan seperti ini. Ikro itu kan baca. Jadi bacalah segala hal yang misalnya dalam keluarga itu kekurangan. Jadi harus bisa membaca gitu. Jadi jangan baca situasi. Tapi suami jangan sampai menyuruh gitu. Jadi disitulah yang namanya pertama kali itu dibuka itu adalah ikro. Jadi baca situasi dalam keadaan rumah tangga gitu. Berarti lain baca teh lain keluarga hukum. Lain keluarga hukum. Gimana dalam artian gimana keluarga jadi tidak keluarga heula we bacaan. Intina mah keluarga eta lah kitu. Gimana udah puas belumnya? Aduh, punten itu bahasana campuran kemarin kita ari USA mah-nya. Orang Sunda asli mah sok rada hese pabaliut bahasa Indonesia. Nah, untuk sesi selanjutnya kita masuk ke tanya jawab. Nah, tong ka mana-mana di dieu wae. Ya, alhamdulillah kita masuk ke sesi ketiga ya. Dari ingetin lagi buat semuanya jangan lupa like and subscribe channel YouTube-nya Dery _Maesa 64 dan Eceng Gonok. Tah, etanya omat like and subscribe. Omat mun teu lain badai rasanya eta banget ulah ada di sensornya eta mah bisa. Iya. Ya. Pokona moal dibere odading. Tah, eta olah odading hang jadi Iron Man. Jadi Iron Man. Eta udah odading. Kayak udah anjing. Mau ya, langsung aja ke pertanyaan pertama dari WhatsApp-nya. Ya orang jauh ya. Dari Prima Febrisar. Pertanyaannya cenah, Kang Eceng gimana menurut Akang jika suami merasa tidak percaya diri kepada istri cenah? Karena orang tua si istri termasuk orang beunghar cenah tah kumaha. Itu. Jadi itu ada sistem ininya apa namanya? Mun ieu mah kasta gitu ya. Berbeda kastanya. Laguna aya nu anyar. Harus kau berakhir sampai di sini. Gitu, ya, itu berbeda kasta. Jadi begini ya Kang Prima, ini mudah-mudahan penjelasan ini ataupun masukan ini bisa menjadi apa namanya bahan pemikiran ya. Kita seorang laki-laki jangan sampai terpaut dalam segala hal terutama mengenai harta ya. Ingat, laki-laki itu lebih di atas daripada perempuan. Kalau perempuan biasanya di bawah terus ya. Apapun hal itu di bawah terus. Kalau misalnya perempuan ada di atas, itu namanya hayang nyobaan di atas we.
gitu. Ya. Dari mana-mana mah perempuan tuh dia bawa. Kelanya. Tapi ingat, Kela punten bisa. Apa? Kela hayang nyobaan di atas, kela bisinya bisi. Kumaha ieu kudu dijelaskeun lah atuh Pak Ecing pada. Jadi maksudnya begini ya. Maksudnya begini, kan sekarang udah emansipasi ya. Emansipasi wanita. Bahkan sekarang pernah dulu kan kita dipimpin oleh Ibu Megawati, otomatis itu posisinya kan di atas. Jadi hayang ngajaran Jadi di luhur. pengen gitu. mencoba di atas. Buat apa tidak, ternyata kan cuma satu ronde ya. Jadi udahlah ketawa Maco lagi. siapa di luhur? Saya mah tidak seperti itu ya. Yang penting Kang Prima, kita harus tetap semangat aja. Yang namanya laki-laki itu menjadikan imam. Ya apapun hal itu, kita jangan sampai membedakan kasta ataupun merasa rendah diri. Karena kita orang yang tidak punya di hadapan Allah tidak yang ditanya itu tidak yang seperti itu, kamu kaya enggak, kalau kaya sok masuk surga duluan, itu tidak. Yang dipentingkan dalam agama ataupun Allah, di hadapan Allah siapa yang rajin ibadah etanya. Jadi pokoknya inti nama tong minder naon lah pokoknya nama hebring ya. Pokoknya namanya buat Prima semangat terus, karena jodoh itu pasti ketemu di pelaminan. Lamun teu jadi pangantena, insya Allah didinya diondang jadi tamu undangan anak eta. Pokoknya nama tong kecil hati lah Kang Prima ya. Tong kecil hati, tong kecil bobogaan. Semangat ya. Efek malam minggu ya punten ya. Oke. Langsung ya kumaha Pak Prima, sudah puas jawabannya? Semoga tidak puas. Melala jadi eta slogan kita mah anger meh puas. Semoga tidak puas. Melala jadi. Siap. Cenah. Aduh ieu mah kumaha ieu pertanyaanna ieu rada 18 tahun ke atas nih. Wah, enggak apa-apa sok aja. Yang penting kita di sini bisa menghibur. Puntennya ieu sanes-sanes ieu dari XX lah, XX-nya namanya ya. Aduh cenah Kang Ecing, kumaha cenanya minta solusi, ieu kurang puas dilayani sama suami. Aduh ieu kumaha sebenarnya mah isin disebutkeun di sini adalah yang namanya hipersek ya. Yang namanya hipersek itu memang salah satunya itu ada yang merasa kurang puas dan juga ada yang merasa tidak puas. Itu adalah balance dalam artinya itu 50-50, bahwa kehidupan di dunia itu dua. Satu kepuasan, yang satunya lagi tidak kepuasan, yang dimana yang menghadapi dalam hipersek tersebut itu akan mempengaruhi dalam berbagai hal, yaitu dua jadi dino dua teh geus akaran hiji teh jadi dua deui kayaknya ieu jadi kieu tah jadi dua deui. Kenapa karena teh kieu jadi kenapa dua lagi suami yang misalnya kurang dalam hubungan seksual tersebutnya, yang mana istri ini akan mencari kepuasan dalam hal ya seperti yang tadi katanya kan tidak merasa puas ya pasangan tersebut, ya kemungkinan sih untuk itu akan mencari jauh-jauh lah. Iya. Kang Ecing ya pokoknya mah jangan jauh-jauh lah ya, jangan jauh-jauh. Saya tidak akan membeberbiaskan ya, pokoknya saya mah tidak seperti itu aja ya. Yang penting mah saya merasakan bahwa saya ini adalah laki-laki tulen dan tidak pernah selingkuh saya mahnya. Pokoknya mah siun gitu asli. Nah, kepada yang menanyakan tersebut, kita jangan sampai nervous ataupun gimana gara-gara cengeluk kita ngadon ngarurujit cenanya. Ngadon ngarurujit tapi tidak seperti itu ya. Yang penting tujuan kita kalau sudah menjadi suami istri itu adalah hukumnya menafkahi lahir maupun batinnya. Tapi kan cenah ieu kurang puas cenah komentar. Iya. Kan ayahnya obat-obat iya, jangan sampai menggunakan obat-obatan lah. Jangan itu akan mempengaruhi pada hormon-hormon yang akan menimbulkan efek samping yang sangat jelek. Karena dulu saya pernah pakai keratinding yang bondeng. Enggak, studi banding dengan Dr. Boyke, ternyata saya kalah ya dengan Dr. Boyke. Itu masih ahlina. Iya, makanya saya kan mengakui saya kalah dengan Dr. Boyke, di mana yang namanya menghadapi orang prisek itu lebih baik kita merendahkan diri dalam hal
mungkin kita harus lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa supaya kita diberi kekuatan lahir maupun batin, apalagi digedekan dalam hal rezeki. Kita kan harus serius saat ini. Ini kan malam minggu ya, kita harus serius. Itu mah ada itunya lagi, ada channel-channelnya lagi. Untuk saat ini saya ya sebagai Kang Eceng ya, itu akan menanggapi dengan serius, yang mana subscriber ini menanyakan dengan cara yang serius, makanya saya dengan serius pokoknya saya hebring lah gitu nya. Nah, langsung yang ketiga lah, gimana langsung dari kira pilih lah ibu si pipaseun nih. Iya, siap. Oh, cenah ieu mah dari pribadi deui nya ieu mah. XX lah. Pribadi deui mah. Enggak apa-apa. Dari XXX deui nya ya. Cenah Kang Eceng, kenapa nya cenah suami saya mah cenah suka WhatsAppan sama cewek lain cenah. Ai ka saya itu ngalarang, padahal kan saya mah cuma temen. Dia ge bilangna kitu temen. Ya itu ada teman-teman waduk. Itu ada berbagai hal ya, berbagai faktor ya, yang namanya juga manusia pasti ada kelemahan dan juga kelebihannya. Hal ini harus kita pahami dan juga kita mengerti, karena kehidupan seseorang itu tergantung dari nafsu ya. Nafsu itu ada berbagai hal, terutama yang dua, nafsu birahi dan nafsu juga nafsu masalah duniawi ya. Nah, hal ini harus kita percayai bahwa di depan kita pasti pasangan itu akan secara diam-diam ataupun imut-imut ya, tapi di belakang kita kemungkinan akan menjadi amit-amit. Kenapa? Karena ingin mempunyai kesenangan batin itu sendiri. Gitu. Jadi faktor-faktor puntennya kayak ceng semalam faktor-faktor tentang terjadinya perselingkuhan sih cuman lain WA nya maksudnya pokoknya naon percikan seperti itu pasti akan terjadi. Karena apa? Karena dia akan menonjolkan, kalau misalnya sebagai siswa terutama menginjak di kelas 2 SMP, itu akan dinamakan siswa pubertas, yang mana puber itu ingin tahu, dan nanti kalau misalnya sudah tahu, sudah terjerumus, dia akan merasakan penyesalannya itu. Makanya yang namanya penyesalan tidak akan di depan, melainkan di akhir cerita ataupun di akhir kejadian semana kamu sudah melakukan. Jadi nyata untuk para suami-suami, untuk para istri, usahakeunlah ulah weaan jeung batur gitu ulah. Nah, ari weaan masih boleh-boleh saja. Kan dia can geus ulah gitu, ulah sampai kakak panggih gitu maksudnya. Iya. WA-WAan masih silakan saja. Cuman jangan sampai ya menyimpang dari aturan-aturan lah, apalagi misalnya dari tadinya kerudung kan ya. Lalu di kerudung, udah di kerudung pengen lihat misalnya ngasih foto yang enggak kerudung. Kan itu lain lagi ceritanya. Itu udah udah memberikan dan juga udah membuka aurat-aurat gitu ya. Terutama yang suka pakai kerudung nih ya. Ada misalnya cowok hai cantik gitu, bagi foto dong gitu. Nah si ceweknya itu menanggapi secara respon ya, karena mungkin gitu dia tertarik atau bagaimana, memberikan fotonya, foto tersebut nggak pakai kerudung. Kan itu udah udah lain lagi gitu ya, udah beda jalur lahnya. Dari tadinya pakai kerudung ini enggak, kan jelek gitu ya. Jadi mungkin itu saja lah, intinya itu saling percayalah. Pokoknya mah urangnya sebagai lalakinya jujur sok perlu lah ka batur, khususna ka awewe ka lalaki ge nya. Jadi istri kudu percaya, begitupun jadi suami ulah tapi kanyieun curiga ka salakinya orang teh. Ya udahlah, berenang untuk hari ini dicukupkan sekian lah. Kumaha udah puas? Semoga kalian tidak puas. Sekali lagi saya tekankannya, ini tidak untuk menyinggung, tidak untuk menyakiti hati orang lain. Kamu menyindas dirinya pastinya demi Allah tanya niat kalian. Betul. Tidak ada intinya untuk menyinggung seseorang. Di sini hanya menghibur ya, dengan channel hiburan.
Ya udah ya lah kita tutup aja dengan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terus Ya. sekali lagi minta maaf kalau ada perkataan yang salah Ya. baik saya dan Kang Eceng Ya. karena kesempurnaannya milik Allah cepunador Iya, semuanya. iya. Orang mah sebagai manusia pasti aya lepat dan salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebring.